Halo, nama saya Marsha dengan NPM 21066531104. Saya berasal dari kelompok 1 di mata kuliah Heat Transfer. Di presentasi kali ini saya bersama dengan 3 orang lainnya, yaitu Bang Alde, Mas Arif, dan juga Bang Giraldi. Sebelumnya kita udah diskusi tentang study case yang diberikan dan kita ngelakuin analyze for selecting an insulation material in building sandwich panels. Sandwich panels ini merupakan bahan bangunan yang dia punya 3 struktur lapisan, dimana di tengahnya itu terdapat core atau insulasi. Itu merupakan bagian yang akan kita analisis, lalu dia akan diapit oleh 2 material lainnya. Nah, itu juga kenapa panel ini sering disebut sebagai sandwich panel atau sering juga dikenal dengan insulated panel. Nah, bagian luarnya ini yang mengapit insulationnya atau core-nya ini biasanya terbuat dari logam ataupun aluminium. Pada presentasi kita kali ini, kita memilih stasiun LRT yang sekarang lagi happening banget di sosial media. Karena setelah kami cari, ternyata LRT station yang ada di Jakarta itu bagian atapnya dia menggunakan sandwich panel. Jadi pada diskusi kami kali ini, kami membahas tentang material insulasi apa yang akan cocok untuk digunakan sebagai panel di Jakarta LRT Station. Pada diskusi kami kemarin terdapat 8 material insulasi yang kami analisis. Yang pertama ada polyurethane foam, yang mana polyurethane ini merupakan bahan sintetis yang terbentuk karena adanya 2 reaksi kimia. Lalu ada semen, lalu terdapat rock wool yang merupakan batu wall yang terbuat dari batu, lalu dicairkan dalam tungku dengan suhu yang tinggi sampai menjadi serat dengan cara diputar atau ditarik. Lalu terdapat juga glass wool yang merupakan bahan peredam suara yang terbuat dari fiberglass yang teksturnya seperti wool atau bulu domba. Lalu juga ada triplek, lalu terdapat perlite board, yang mana perlite ini merupakan batuan mineral yang terbuat dari proses hidrasi lava vulkanik selama lebih dari jutaan tahun. Lalu terdapat expanded polystyrene, yang merupakan material plastik berbentuk busa berwarna putih yang dibuat dari biji plastik polystyrene. Lalu, material terakhir yang kami analisis adalah aluminium foil bubble sheet. Thermal resistance atau air value analysis. Seperti terlihat pada slide, dimunculkan data dari tabel dari air value analisisnya. Semakin tinggi nilai air value, maka material semakin mampu untuk menahan laju aliran panas. Terlihat pada tabel berikut, polyurethane foam memiliki nilai air value lebih kecil, sementara konkrit memiliki nilai air value yang besar untuk menahan laju aliran panas. Untuk heat transfer properties analysis bisa terlihat pada slide berikut. Dinyatakan dalam tabel thermal conductivity-nya atau K dan specific heat capacity atau C value. Semakin tinggi nilai K value, maka panas akan lebih cepat dihantarkan ke material. Di tabel terlihat nilai K value paling tinggi yaitu terdapat pada konkrit. Sementara polyurethane foam memiliki nilai K value lebih kecil daripada yang lain. Kemudian terlampir di slide berikut nilai specific heat capacity atau C value. Semakin tinggi nilai C value, maka jumlah peningkatan panas pada material juga semakin cepat. Terlihat nilai specific heat capacity tertinggi yaitu ada di polyurethane foam dan aluminium foil bubble sheet. Ketahanan kelembaban dan ketahanan api analisis terlihat pada slide berikut. Pada tabel nilai moisture resistant factor atau disebut dengan mu, semakin mengecil nilai mu-nya, maka material semakin mampu untuk menahan perpindahan uap air. Seperti kita lihat, polyurethane foam memiliki moisture resistant factor cukup besar dan yang terkecil pada di aluminium foil bubble sheet.
pada suhu 121 derajat Celcius. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Aldebaran Fernanda Octavian. Berikutnya di step 6 ada cost analysis, yaitu kami melakukan perbandingan harga dengan mengumpulkan semua insulating material yang telah kami pilih. Kemudian kami ambil data untuk harga-harganya dan kami bandingkan harganya ini dengan satuan harga per volume. Karena penggunaan insulating material ini berkaitan dengan luas area dan juga tebal dari insulating material. Di urutan yang paling mahal itu terdapat plywood dan yang paling murah itu adalah polyurethane foam dengan harga 200.000 per meter kubik. Nah, menurut data yang telah kami kumpulkan dan juga telah kami analisa, kami memutuskan untuk memilih material insulator yang optimal yaitu polyurethane foam. Material ini kami pilih untuk menjadi insulator di sandwich panel untuk gedung stasiun LRT. Alasan-alasannya karena dari data yang telah dikumpulkan, ia memiliki thermal insulation properties yang paling bagus. Material tersebut material yang sangat durable, bisa menahan segala jenis kondisi dari stasiun LRT, yaitu bisa menahan panas dan juga bisa menahan hujan. Polyurethane foam ini juga insulator yang baik terhadap transfer panas konduktif, konvektif, dan juga radiasi. Kemudian yang terakhir yaitu polyurethane foam ini sangat cost efficient, yaitu per volumenya tadi dia menduduki peringkat yang paling rendah di harganya. Alasan pemilihan polyurethane foam. Seperti tabel berikut dapat kita lihat bahwa polyurethane foam memiliki thermal resistance 0,042 meter square kW per mm, thermal conductivity, specific heat capacity, moisture resistant, dan untuk ketahanan api analisisnya bagus jika diberikan anti api. Harganya yaitu 200.000 per meter kubik. Alasan kenapa dipilih polyurethane sebagai thermal insulasi yang sangat cocok dan efektif di LRT stasiun di Jakarta. Seperti kita ketahui, Jakarta memiliki iklim tropis yang memiliki temperatur tinggi dan kelembaban yang sangat tinggi, sehingga sangat penting untuk mendapatkan insulasi yang dapat menahan dari panas dan kelembapan. Polyurethane foam juga sangat bagus propertiesnya untuk menjaga kenyamanan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti temperatur yang sangat panas dan kelembaban yang tinggi. Mencegah dari kelembaban ini sangat bermanfaat untuk menjadikan suatu perubahan bangunan ataupun penurunan pada bangunan itu sendiri. Polyurethane foam ini juga sangat mudah dipasang dan kedap udara sehingga menjadikannya cocok untuk meminimalkan perpindahan panas dan memastikan efisiensi energi. Di dalam penambahan polyurethane foam ini sangat ringan, tidak banyak makan tempat dan murah. Polyurethane foam juga memiliki ketahanan dan umur yang panjang. Ini memastikan insulasi dari polyurethane foam sangat didukung dengan keuntungan keuntungan jangka panjang, sehingga dapat membantu kita untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan pada suhu tropis seperti di Jakarta. Polyurethane foam juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan di belakang permukaan material, seperti terlihat pada gambar. Thermal insulation polyurethane foam bisa digunakan untuk thermal insulasi pada panel listrik, bangunan, biasanya terdapat pada gudang untuk menahan panas dari luar.
dan bisa kita temukan juga pada pendingin ataupun kulkas, frame-frame pintu, jendela, kasur, tempat duduk otomotif ataupun truk. Aplikasi lainnya yang digunakan polyurethane foam sebagai thermal insulasi bisa kita temukan seperti terlihat pada gambar, yaitu untuk thermal insulasi pipa pemanas, untuk water heater, furniture, tempat duduk otomotif ataupun mobil, karpet, di matras biasa kita lihat pada kasur busa, yang biasanya diletakkan polyurethane foam untuk sebagai pengisi dalam kasur busa tersebut. Nah, kemudian di step selanjutnya yaitu step 10 terdapat thermal resistance electrical network untuk sandwich panel yang kita bahas di presentasi ini. Nah, thermal resistance sendiri itu merupakan nilai dari kemampuan bahan ataupun material untuk menahan panas yang mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, karena panas di sandwich panel ini, dia mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah secara berurutan melewati material yang berbeda-beda, maka thermal resistance electrical network-nya berupa berbentuk seri. Untuk R1 ini merupakan nilai dari kemampuan udara untuk menghambat panas yang mengalir secara konvektif, dan nilai R2 adalah nilai dari kemampuan aluminium sheet untuk menghambat panas yang mengalir secara konduktif, dan R3 ini merupakan nilai dari kemampuan bahan polyurethane foam untuk menghambat panas yang mengalir secara konduktif. Nah, di sini ada sampel problem yang cukup simple terkait dengan thermal resistance electrical network. Nah, terdapat sandwich panel dengan ukuran 100 x 100 cm untuk panjang kali lebarnya. Terdapat dua material berbeda di sandwich panel ini, yaitu polyurethane foam di tengahnya sebagai insulator yang diapit oleh dua aluminium sheet. Untuk aluminium sheet ini memiliki ketebalan 2 mm di kanan dan kirinya, dan polyurethane foam memiliki ketebalan 50 mm. Untuk aluminium sheet memiliki thermal conductivity 125 watt per meter Kelvin, dan polyurethane foam memiliki thermal conductivity 0,025 watt per meter Kelvin sesuai dengan data yang telah kita kumpulkan. Nah, pada sampel problem ini kita diperintahkan untuk mencari heat flux dari panas yang mengalir dari suhu luar stasiun LRT, yaitu 38 derajat, ke dalam stasiun LRT, yaitu 24 derajat Celcius. Nah, proses pengerjaan dari sampel problem tersebut adalah untuk step pertama, yaitu menentukan nilai thermal resistance R1, R2, dan R3 dari thermal resistance electrical network yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu untuk R1 adalah resistance dari convection yang terjadi di udara, yaitu rumusnya adalah 1 per koefisien konveksi dikali dengan luas area dari sandwich panel. Yaitu dimasukkan saja angka-angkanya, maka ketemu jawabannya 0,2 Kelvin per watt. Untuk yang R2 dan R3 karena dia thermal resistance dari konduksi memiliki rumus yang sama, yaitu tebal dari material yang akan dihitung thermal resistance-nya dibagi thermal conductivity-nya dikali dengan luas area dari sandwich panel. Dimasukkan angka-angka yang ada di soal, maka ketemu untuk R2 yaitu dari aluminium sheet 0,00016 Kelvin per watt, dan yang R3 yaitu dari polyurethane foam 2 Kelvin per watt. Maka dari ketiga resistance ini ditambahkan sesuai dengan bentuk thermal resistance electrical network tersebut yang berupa seri, maka R1 dikali 2 karena ada 2 konveksi, ditambah dengan R2 dikali 2 karena adanya 2 aluminium sheet, dan ditambah dengan R3, yaitu didapatkan R total 2,40032 Kelvin per watt. Nah, ketika nilai resistensi total dari sandwich panel ini sudah diketahui, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu menentukan heat flux yang terjadi pada sampel problem tersebut. Untuk formulanya, heat flux yaitu perbedaan temperatur dari T0 dikurangi T1 dibagi dengan total nilai resistensi yang sudah didapatkan tadi
dikali dengan luas area dari sandwich panel tersebut. Dimasukkan nilainya, maka ketemu heat flux-nya adalah 5,833 watt per meter kuadrat. Kesimpulan yang bisa kami tarik dari analisa yang telah dilakukan terhadap study case ini adalah polyurethane foam memiliki performa terbaik untuk menjadi insulator pada sandwich panel berdasarkan dari thermal insulation properties yang telah kami kumpulkan dan kami analisa. Polyurethane foam juga sangat mudah untuk dicari di pasaran. Polyurethane foam digunakan di banyak sekali pengaplikasian dan juga sangat mudah untuk dipasang. Polyurethane foam bisa dipasang dengan menggunakan metode spray atau disemprot, ataupun menggunakan adhesif atau dilem dengan aluminium sheet di bagian luar dari sandwich panel tersebut. Ada properti-properti lain yang juga berperan penting pada insulasi material di sandwich panel. Properti-properti tersebut bisa berupa berat dari material insulasi, karena berat sandwich panel ini cukup penting dalam pertimbangan untuk membuat sandwich panel, karena kita tidak ingin untuk menambahkan beban yang berlebih pada struktur utama dari bangunan yang dianalisa. Dan juga insulasi akustik ya, atau kemampuan dari material insulasi ini untuk menahan gelombang suara atau istilahnya kedap suara. Contoh ketika hujan kan, air dari hujan ini menabrak aluminium sheet sehingga menimbulkan suara yang keras. Nah, material insulasi ini harus bisa menahan gelombang suara dari air yang menabrak aluminium sheet ini agar tidak terlalu keras suaranya. Namun properti-properti ini tidak kami masukkan ke dalam analisa kami karena kami hanya melakukan analisa dari segi thermal properties. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk analisa yang telah kami lakukan dalam study case pemilihan material insulator untuk sandwich panel pada pengaplikasian di stasiun LRT. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.